Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar wahai para mujahid dan mujahidah Islam, murid-murid Smith Al-Marjan? Mudah-mudahan kalian dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian dengan tema menyongsong bulan Ramadan di tengah wabah corona. Ma'asyiral muslimin, para mujahid dan mujahidah Islam, murid-murid Smith Al-Marjan, a'azzanillah wa iyyakum ajma'in. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya pada setiap kejadian itu ada hikmah yang menyertainya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah makalah Arab, likulli syai'in hikmatun fil wara, bahwasanya setiap sesuatu itu ada hikmah di baliknya. Ada ibrah, pelajaran yang bisa diambil dari dibalik dalam sebuah peristiwa. Sebagaimana sekarang maklum, kita sudah tahu semuanya bahwa dalam masa-masa menyongsong Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, kita dihadapkan juga dengan kondisi wabah corona yang sedang mewabah di seluruh dunia bahkan, dan sudah masuk ke Indonesia. Mari kita tafakkur bersama. Mari kita merenung, ma'asyiral muslimin, apa hikmah yang bisa kita ambil, apa ibrah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil adalah betapa lemahnya kita, betapa lemahnya manusia. Kalau dipikir, virus corona itu amat sangat kecil sekali, akan tetapi sudah membuat repot seluruh dunia. Bahkan negara-negara yang maju yang mempunyai teknologi canggih pun juga dibikin repot. Ini menunjukkan bahwasanya betapa lemahnya manusia. Walaupun dia mempunyai ilmu kayak apapun, tetap harus kita ingat bahwasanya ilmu manusia, pengetahuan manusia, dan kemampuan manusia itu amat sangat terbatas sekali. Maka oleh sebab itu, sekarang apa yang mesti kita sombongkan dari semua ini? Apa yang bisa kita sombongkan? Menghadapi virus yang kecil gitu saja sudah repot semuanya. Masih pantaskah kita untuk takabur, berbangga diri dengan segala apa yang dia punya? Tentunya sangat tidak pantas sekali. Sangat tidak pantas sekali. Oleh sebab itu, maka saatnya sekarang kita merenung. Saatnya kita sekarang kita introspeksi. Yang kemarin-kemarin mungkin ada rasa sombong, ada sikap sombong karena mempunyai kompetensi di atas rata-rata. Ingat, semuanya itu bukanlah milik kita secara mutlak, akan tapi pada hakikatnya itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana sekarang kita menyongsong Ramadan dengan kondisi sekarang? Tentunya kita harus tetap bahagia dan harus bahagia menyongsong Ramadan ini, dan berharap mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita di bulan Ramadan. Kita berdoa, kita mohon, ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Dengan harapan dari sekarang kita persiapkan diri kita. Kita sudah membuat plan, kita sudah membuat planning nanti di bulan Ramadan. Dengan kondisi sekarang yang kita tidak bisa kemana-mana, maka kita pergunakan waktu sebaik mungkin untuk memperbanyak ibadah kepada Allah.
yang dulu mungkin malas-malasan tilawah Al-Quran, maka saatnya sekarang untuk kita selalu dekat dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sekarang bisa berkumpul dengan keluarga yang dulu-dulu mungkin tidak, maka bersama-sama ibadah secara bersama-sama di rumah, sehingga membuat suasana rumah itu sejuk, dingin. Karena apa? Penghuninya di situ memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah memimpin bersama-sama untuk berzikir, membaca Al-Quran, tilawah, ataupun membuat majelis ilmu di rumah tersebut. Ayah menyampaikan materinya, menyampaikan hadis, membaca hadis, kemudian istri mendengarkan, anak mendengarkan. Betapa mulianya rumah tersebut menjadi raudhah min riyadil jannah, yaitu taman dari taman-taman surga. Maka tetap kita harus bahagia menyongsong Ramadan walaupun di tengah keterbatasan. Selanjutnya, bagaimana kita sebagai seorang muslim menghadapi situasi sekarang ini? Yang pertama, tentunya kita harus tetap ikhtiar. Kita harus tetap berusaha bagaimana agar kita bisa terhindar dari penyakit ini. Dengan cara bagaimana? Sebagaimana arahan para pemerintah. Pertama di antaranya menjaga kebersihan. Bukankah ajaran Islam juga sudah mengajarkan itu dari sejak dini? Dari hal yang kecil, bagaimana Islam itu mengajarkan bagaimana istinja. Bagaimana ketika mau sholat dia harus berwudu. Bagaimana ketika badannya kotor dia harus membersihkan dengan cara mandi. Islam sudah mengajarkan itu semuanya. Dan kemudian bagaimana? Selanjutnya pemerintah juga menganjurkan agar supaya kita menahan diri agar tidak keluar rumah tanpa ada tujuan yang sangat perlu. Ini ada satu kisah ketika bagaimana Sayyidina Umar suatu ketika mau pergi ke negeri Syam. Dan kemudian ada kabar bahwasanya di negeri Syam sedang terjadi wabah. Maka kemudian setelah berdiskusi dengan para sahabat, baik sahabat-sahabat Rasulullah yang lain maksudnya, baik itu dari kalangan Muhajirin ataupun Ansar, maka kemudian sahabat Umar memutuskan untuk kembali ke Madinah dan membatalkan perjalanan ke negeri Syam. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, "Idza sami'tum at-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha." Sabda Rasulullah yang artinya, jikalau kalian mendengar ada kejadian ta'un, wabah ta'un di suatu tempat, maka kalian jangan masuk di tempat tersebut. Akan tapi jikalau kalian berada di satu tempat yang terjadi ta'un ataupun wabah ta'un di dalamnya, maka jangan keluar. Sekarang ada anjuran dari pemerintah juga seperti itu. Dan ini tentunya sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan apa yang tadi disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan pergi ke suatu tempat jika tempat tersebut terpapar oleh sebuah wabah, misalkan seperti sekarang virus corona. Akan tetapi ketika kita sudah berada di kawasan tersebut, kita juga jangan keluar. Ini dalam rangka apa? Berarti untuk memutus rantai penularan dari penyakit tersebut. Betapa indahnya ajaran Islam. Sudah mengajarkan juga untuk hal-hal yang demikian, bagaimana Islam itu menjaga jiwa. Karena di antara maqasidus syariah, tujuan-tujuan dari disyariatkannya syariat Islam adalah hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Maka selanjutnya setelah ikhtiar maksimal dengan berbagai macam cara tadi, maka hendaknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak doa, kita yakin bahwasanya tidak ada kejadian di muka bumi ini kecuali atas iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya kita memperbanyak doa, kita memohon kepada Allah, kita zikir, khususnya zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan di antara rangkaian zikir pagi dan petang itu ada satu zikir
yang mana kata Rasulullah jika dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali, maka tidak ada sesuatu yang membahayakan. Doanya adalah, zikirnya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan insyaallah anak-anak Semit Al-Marjan sudah hafal semuanya, karena setiap sore khususnya kita sudah membaca zikir ini. Dan selanjutnya penutup dari kajian ini, kami dari Ais Al-Marjan menyampaikan bahwasanya nanti selama Ramadan khususnya kami menerima zakat, infak, dan sedekah dari keluarga besar Al-Marjan dan dari wali murid Al-Marjan dan juga murid-murid Al-Marjan. Maka kami himbau semuanya untuk berzakat, untuk menyalurkan infaknya dan sedekahnya lewat Al-Marjan. Demikian kajian pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.